Halo pemirsa, kita berjumpa lagi dalam acara Prakarsa Inovatif. Yang akan Anda saksikan nanti adalah dua kisah nyata yang berawal dari suatu prakarsa. Dan mungkin bisa saja diterapkan di daerah Anda masing-masing. Sehingga pada saatnya nanti akan merubah nasib Anda dan bahkan nasib bangsa kita menjadi lebih maju. Mungkinkah prakarsa inovatif bisa diterapkan di daerah Anda? Saya Zulfikar Assegaf mengajak Anda untuk menyaksikan Prakarsa Inovatif. Pemirsa, untuk menghadapi masalah-masalah sosial, pendidikan, kesehatan, seringkali kita mencari solusi dari luar. Itu dibanding dari dalam maupun mancanegara sudah menjadi hal yang biasa. Tapi, daripada kita mencari solusi dari luar lingkungan kita, bagaimana kalau kita mencari solusi dari dalam lingkungan kita sendiri? Nah, prakarsa inovatif kali ini akan memecahkan masalah kesehatan sosial melalui penyimpangan positif yang ditemukan dari tetangga-tetangga sekitar kita. Mari kita saksikan bersama. Sebagai orang tua, kita mengutamakan kesehatan anak kita. Tetapi masalah kesehatan masih terjadi, termasuk juga masalah kurang gizi. Kebetulan di daerah kami itu mempunyai 50.000 balita, yang diantaranya sekitar 0,15% itu adalah gizi buruk. Nah, mungkin dari latar belakang itu, Save the Children menawarkan kepada kami suatu program yang namanya Positive Deviance. Pendekatan PD adalah suatu proses penggerakan masyarakat untuk melihat dari segi yang berbeda di antara anggotanya sendiri. Untuk melihat siapa yang berhasil dalam menghadapi masalah yang umumnya dihadapi masyarakat. Positive Deviance itu sebetulnya adalah suatu pendekatan yang tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, di mana sebetulnya penyelesaian itu sudah ada di masyarakat itu sendiri. Tanpa ada tambahan dana atau sumber daya dari luar, masyarakat mampu untuk belajar dari tetangganya tentang perilaku dan strategi yang menghasilkan di dalam kehidupan yang lebih baik dan keadaan keluarga. Pendekatan ini dapat diterapkan dalam situasi dan lingkungan yang berbeda. Rentetan kegiatan PD itu kita mulai dengan sosialisasi di tingkat atas atau advokasi ke pihak-pihak yang sekiranya dapat mendukung kegiatan ini. Kemudian kita mengadakan pelatihan trainer untuk 12 hari. Jadi di mana pesertanya itu adalah kader-kader tokoh masyarakat untuk daerah implementer. Misalnya di satu desa atau dua desa, kita kumpulkan 12 hari. Nah, di dalam 12 hari itu mungkin mereka menerima beberapa materi tentang musyawarah masyarakat desa. Jadi hari ini kita teori, besoknya langsung kita praktekkan. Kenapa ada anak kurang gizi di dalam satu desa walaupun anak lain yang juga dari keluarga berstatus ekonomi dan sosial yang mungkin lebih rendah dan dari desa yang sama akan tetapi memiliki anak yang gizi baik? Pelaku penyimbang positif itu tidak harus dari satu keluarga. Karena yang kita ambil mungkin dari beberapa keluarga. Mungkin di keluarga A bagus di pemberian makan. Ada pelaku di situ ada penyimpangan positifnya. Mungkin yang satu perawatannya, yang satu bagaimana tindakan kalau mereka sakit. Terus untuk mengetahui perilaku yang berbeda tersebut, kita harus melakukan fokus grup diskusi untuk mengetahui perilaku yang umum di masyarakat, kemudian kunjungan rumah, akhirnya keluar hasil analisa itu perilaku yang beda, yang unik. Itu yang disebut dengan perilaku positif. Kalau di kami membahasakannya perilaku positif. Tim PD dibentuk dari anggota masyarakat sendiri yang dilatih untuk belajar dari keluarga yang telah berhasil keluar dari masalah. Kan indikator keberhasilannya adanya perubahan perilaku, di mana perilaku-perilaku yang kita temukan dari keluarga yang tidak mampu tapi punya balita gizi baik, menjadikan bahan pembelajaran dan sebagai alternatif pemecahan bagi yang masalah kurang gizi. Nah, ada 4 aspek perilaku yang kita pelajari. Pertama, pemberian makan, kemudian perawatan anak, kemudian health seeking, ya, kemudian kebersihan, baik kebersihan individu ataupun kebersihan lingkungan. Tim PD melaksanakan pembelajaran yang cukup teliti mengenai aspek kebersihan, kesehatan, perawatan anak, dan perilaku makan keluarga. Saat ini saya mau bertanya pada Ibu Rani,
hal perilaku perawatan pada anak. Di antaranya, apakah biasanya anak Ibu Rani disuapi makannya? Iya, disuapi. Siapa yang memberi makan? Yang memberi makan dan menyuapi anak Ibu itu siapa? Ibu sendiri. Ya. Setelah melakukan puluhan kali pembelajaran, ada beberapa perilaku positif atau berbeda yang berhasil ditemukan dan didokumentasikan dari keluarga PD tersebut. Kebetulan di desa itu kan rata-rata penduduknya itu ada yang berpenghasilan 7.000. Ternyata dari penghasilan 7.000 ada yang punya 2 balita itu balitanya gizi baik. Gitu. Walaupun dia tidak punya apa-apa di rumah, tapi balitanya bergizi baik dua-duanya. Setelah kita gambarkan dengan KMS besar, bahwa dengan tanda yang satu yang mampu dengan warna merah, misalkan yang tidak ya pokoknya warnanya berbeda. Tuh ternyata di sini juga yang gizi baik ada tersebar orang yang tidak mampu. Nah, baru mereka ngeh gitu. Oh ternyata untuk bergizi baik itu tidak harus dari orang mampu aja. Prakarsa Inovatif akan segera kembali dengan proses pendekatan PD yang membantu mengurangi kasus balita kurang gizi di masyarakat. Kita kembali lagi di Prakarsa Inovatif, masih dengan inisiatif penyimbangan positif atau positive deviance. Nah pemirsa, Prakarsa Inovatif ini dilakukan masyarakat setempat untuk menolong saudara-saudaranya. Marilah kita saksikan bagaimana inisiatif ini dilakukan untuk memecahkan masalah kekurangan gizi. Suatu persoalan yang telah menjadi masalah di beberapa daerah di Indonesia. Desa Kalibaru ramai dengan ibu dan anak. Tetapi orang ini bukan sibuk mempersiapkan pergi ke pesta ulang tahun. Anak-anak dan ibu-ibu ini sibuk ingin mengunjungi posyandu yang hari ini menyelenggarakan pos gizi yang dibentuk oleh masyarakat secara bersama-sama melalui musyawarah masyarakat desa. Tujuan dari diadakannya pos gizi, pertama memperbaiki yang kurang gizi menjadi gizi baik, kedua mempertahankan yang sudah gizi baik, ketiga mencegah jangan sampai terjadinya kurang gizi atau gizi buruk gitu. Nah kalau sudah posisi baik berarti dia harus dipantau. Pantaunya gimana? Dia datang ke posyandu. Nah pada saat datang ke posyandu dia ada juga sebagian yang menjadi gizi menganjlok lagi karena sakit, karena apa gitu, karena pengaruh-pengaruh dari luar. Pos gizi adalah tempat bagi para ibu-ibu beserta balitanya untuk mempraktekkan perilaku-perilaku positif atau berbeda sebagai hasil pembelajaran dari keluarga PD. Kegiatan yang ada di pos gizi itu selain melakukan masak bersama, ada juga semacam pelatihan buat anak-anak balita. Terus perilaku yang terbaik yang sudah terpilih dari PD seperti melakukan cuci tangan sebelum makan. Mungkin itu kan diterapkan hasil dari kunjungan rumah kemarin. Kursus memasak mengajari peserta bagaimana merencanakan makanan yang bergizi, lezat, dan murah. Kami mengunjungi pos gizi saat aktivitasnya sedang berjalan. Pada saat ini kader sedang menjelaskan mengenai pengertian dari pos gizi dan perilaku-perilaku baru yang telah ditemukan pada saat kegiatan PDI kemarin. Jadi tujuan dari pos gizi ini adalah yang paling utama untuk menerapkan perilaku-perilaku baru yang ditemukan dari keluarga gizi baik yang kurang mampu. Dan pesertanya bukan hanya menyaksikan tetapi juga aktif dalam pelajarannya, seperti latihan cuci tangan ini. Kegiatan selanjutnya yaitu cuci tangan, di mana di pos gizi ini kita untuk belajar hidup sehat gitu, supaya sebelum makan diterapkan kebiasaan baru yaitu mencuci tangan dengan memakai sabun. Karena mungkin sebelumnya pada umumnya kalau mau cuci tangan cuma pakai air saja, sekarang di pos gizi kalau mau makan cuci tangannya harus memakai sabun. Anak ditimbang dan berat badannya dicatat. Fungsi penimbangan ini untuk memantau berat badan anak. Jadi dari penimbangan ini bisa dipilah-pilah mana anak yang gizi baik, dan gizi kurang yang akan menjadi peserta pos gizi. Masyarakat juga diberitahukan bahwa walaupun aktivitas mereka yang terkait dengan gizi sehat anak tidak sempurna, mereka masih bisa hidup sehat. Di sini bisa kita lihat dari pola makan dan pola kebersihan Ibu Rani sudah cukup baik. Namun tetap aja masih ada beberapa bagian yang kurang. Ini menandakan bahwa keluarga PD itu tidak harus sempurna.
Peserta belajar langkah-langkah sederhana yang juga tidak disangka bisa menghindari kurang gizi, seperti mencuci telur sebelum dipakai dan mencuci tangan sebelum makan, meskipun tangannya kelihatan bersih. Ibu Rani menjelaskan beberapa perilaku positif yang dia terapkan. Sebelum makan, Ilham dicuci tangan dulu pakai sabun, terus berdoa, langsung dikasih makan. Secara rutin, dia juga menggunting kuku anaknya. Potong kuku anak seminggu 2 kali, biar tangannya bersih, kumannya gak nempel. Prakarsa Inovatif mengunjungi Dinas Kesehatan untuk membahas PD. PD itu merupakan satu konsep yang bagus untuk kita coba karena masyarakat atau budaya masyarakat ini sebetulnya mendukung untuk pengembangan PD karena dari dulu gotong royong adalah jiwanya barangkali ya. Proses PD berhasil mengurangi kasus-kasus gizi buruk. Tetapi, apakah prosesnya bisa mengurangi masalah serius lain seperti perdagangan manusia ilegal? Prakarsa Inovatif akan segera kembali. Inisiatif penyimbangan positif telah membantu ribuan anak balita memecahkan masalah kekurangan gizi. Tapi tahukah Anda bahwa inisiatif juga bisa diterapkan dalam beragam situasi? Nah pemirsa, jangan kemana-mana, karena kita akan kembali dengan inisiatif penyimbangan positif lainnya. Dan kita juga akan menyaksikan bagaimana inisiatif ini bisa memecahkan masalah perdagangan manusia. Sebuah masalah yang semakin lama semakin berkembang di Indonesia.